Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari yang ke-27 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, sehat iman, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Baqarah. Itu kisahnya kenapa disebut surat Al-Baqarah gitu, karena memang di dalamnya ada kalimat Al-Baqarah gitu, sapi betina gitu. Dulu di zaman Nabi Musa ada seorang saudagar kaya raya gitu. Tapi dia tidak mempunyai anak keturunan gitu. Yang ada hanya keponaan gitu, anak dari saudara gitu. Nah, anak dari saudara ini ingin cepat-cepat menguasai harta pamannya gitu. Maka dibunuhlah gitu pamannya tersebut tanpa pengetahuan siapapun. Jadi pada malam hari dibunuh, kemudian mayatnya digeletakkan di rumah tetangganya gitu. Dia pulang ke rumahnya di kampung sebelah, kemudian besok paginya dia datang lagi gitu kan, menemukan pamannya yang sudah dibunuh tadi gitu kan berada di depan rumah tetangganya gitu. Sehingga keponakan tadi menuduh bahwa tetangganya lah yang telah membunuh pamannya gitu, padahal dia sendiri gitu. Karena dia kepingin menguasai harta pamannya gitu. Tetangganya pun bilang, saya tidak pernah membunuh gitu. Saya tidak membunuh pamanmu gitu. Jadi istilahnya eker-ekeran gitu kan, saling menuduh gitu kan. Saya tidak membunuh, begitupun keponakannya gitu. Karena memang tidak ada jalan keluar itu kan, siapa yang membunuh, maka para tokoh masyarakat pada waktu itu gitu, mereka mengadu kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa gitu kan, tolong beritahukan, karena engkau adalah nabi gitu, beritahukan kepada kami siapa pembunuh saudagar ini gitu. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk oleh Allah siapa yang telah membunuh saudaranya ini, saudara saudagar ini gitu. Maka atas perintah Allah, Allah memerintahkan innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Dalam surat Al-Baqarah gitu. Bahwa Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Padahal kan sudah jelas sapi gitu. Mau sapi warna apa, sapi umur berapa, pokoknya sapi gitu. Tapi karena kecerewetan orang Bani Israel gitu kan, ditanya sapi yang gimana gitu, apakah sapi liar, sapi jinak, apakah warnanya gimana gitu kan. Pokoknya mempersulit diri, akhirnya sampai Allah menurunkan hal yang sulit itu kan. Sapinya warna kuning, tidak pernah dipakai memajak sawah gitu. Tidak pernah dipakai mengairi perkebunan gitu. Akhirnya angin dicari gitu. Di suatu tempat ada seorang pemuda tinggal bersama ibunya. Pemuda ini pemuda soleh, taat, berbakti kepada ibunya karena bapaknya sudah meninggal. Kesehariannya mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual di kota untuk menghidupi ibunya dan dirinya. Jadi kerjanya seperti itu gitu. Dilalah ketika dia sedang mencari kayu bakar gitu,
Dia menemukan sapi berwarna kuning gitu, yang dicari oleh orang-orang Yahudi tadi. Wah, ini kok sapi lumayan gitu kan, kok beda gitu kan, sapi kuning gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia itu sapi Golkar gitu, warna kuning gitu kan. Nah, dibawalah dia ke rumahnya gitu. Dirawat oleh pemuda tadi gitu. Nah, orang-orang Yahudi mencari ke sana kemari sapi kuning gitu, yang tidak pernah dipakai membajak sawah, mengairi sawah gitu. Karena memang sulit di pasar dicari, gak ada sapi, kebanyakan kan coklat, hitam, putih gitu. Dicari ke sana kemari gak ada gitu. Kebetulan ada berita bahwa ada seorang pemuda gitu kan di suatu desa, dia memiliki sapi kuning gitu. Maka didatangilah gitu. Kemudian orang-orang Yahudi tadi nawar kepada pemuda agar menjual sapi kuning tadi. Pemuda tadi tidak mau menjual gitu. Akhirnya karena tidak menjual dipaksa dengan berbagai harga sampai harga setinggi-tingginya gitu. Akhirnya ya pemuda tadi menyerahkan gitu, meminta izin kepada ibunya, ibu gimana apa dijual? Ya jual aja gitu. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat tinggi gitu. Sehingga pemuda tadi dengan ibunya gitu kan, itu menjadi OKB gitu. Apa OKB Pak? Orang kaya baru. Jadi mendadak kaya gitu, jadi miskin kaya gitu karena kesolehannya tadi. Gitu. Nah, setelah mendapat sapi kuning dibawalah ke hadapan Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa sembelih gitu. Sembelih kemudian dipukulkan dengan ekornya gitu. Orang mati tadi. Gitu. Dipukul dengan ekornya hidup. Kemudian ditanya, siapa yang telah membunuh kamu gitu. Maka kata saudagar tadi, keponakanku gitu. Ditunjuk gitu kan orang yang di sebelahnya gitu. Maka ditangkaplah pemuda atau keponakannya tadi, kemudian dikisos gitu kan. Nah, itu kisah surat Al-Baqarah. Kenapa disebut Al-Baqarah gitu. Memang kisahnya kan Nabi Musa tentang orang-orang Yahudi yang menyembelih sapi berwarna kuning karena terjadi pembunuhan di zaman Nabi Musa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.